Bab 174. Penyelidik Surgawi Junior. Tisueleng berkata lagi, sekarang analisis orang ini, Fang Yuan. Ayah, kamu curiga itu Fang Yuan? Tiruonan tertegun, tetapi melanjutkan, dia adalah orang yang sangat logis dan cerdas, dan ketika dia memperkenalkan desa kepada kita, setiap kata yang dia katakan tepat dan terorganisir dengan baik. Terengah-engah. Tiruonan tiba-tiba menghirup udara dingin. Dia mengerutkan kening. Aku tidak memperhatikan ini sebelumnya, tetapi setelah kamu hanya mengingatkan aku menyadarinya. Fang Yuan ini terlalu pandai berbicara. Semua yang dia katakan secara objektif adalah kebenaran, meninggalkan perasaan pribadinya. Berdiri pada perspektif pengamat dan menggambarkan dengan tenang. Tidak membiarkan orang lain menemukan kekurangan dalam kata-katanya, sehingga tidak bisa mendapatkan petunjuk tambahan. Kata-katanya sangat bersih. Gadis muda itu ragu-ragu sebelum menggunakan kata bersih. Tisueleng mengangguk tetapi kemudian menggelengkan kepalanya, dia tidak meninggalkan perasaannya. Setiap orang memiliki perasaan, dan bahkan seorang pembunuh berdarah dingin memiliki perasaan. Dia hanya menyembunyikan perasaan pribadinya dengan sangat baik dan mengendalikan emosinya sepenuhnya. Anak ini memiliki sifat iblis. Sifat iblis? Benar, pikirkan tentang hal itu. Dia mengatakan yang sebenarnya selama jamuan makan, mengatakan bahwa dia ketakutan dan tidak berani memasuki medan perang. Katakan, jika itu orang normal, akankah mereka melakukan itu? Tisueleng bertanya. Tiruonan menggelengkan kepalanya. Tidak, Master Gu menempatkan kehormatan klan dan reputasi mereka lebih tinggi daripada kehidupan mereka sendiri. Tapi itu mungkin tidak pasti, karena dalam sejarah juga ada banyak orang yang mengorbankan reputasi mereka sendiri, kan? Benar, tapi siapa orang-orang itu? Pandangan Tisueleng sangat dalam. Tiruonan mempertimbangkan, sebelum ekspresinya berubah, mereka semua adalah individu yang luar biasa. Itu benar. Sepanjang sejarah, orang-orang yang mengorbankan reputasi mereka sendiri hanya memiliki dua tujuan. Salah satunya adalah mereka memiliki tujuan yang lebih besar dalam pikiran, dan dibandingkan dengan tujuan mereka, reputasi tidak bernilai apa-apa. Yang lain adalah mempertahankan diri, mencemarkan nama baik diri mereka sendiri untuk mencegah kecurigaan. Mata Tiruonan bersinar, ayah, maksudmu? Kamu terlalu banyak berpikir. Aku hanya merasa bahwa pemuda ini sangat menarik, tapi sayang dia hanya memiliki bakat kelas C, kata Tisueleng. Cahaya bulan seperti air di malam ini. Fang Yuan berjalan di jalan yang kosong, langkah kakinya sedikit berat tapi penuh tekad. Setelah berinteraksi dengan Tisueleng sebelumnya, dia memang sesuai dengan apa yang dikatakan rumor. Tisueleng ini memiliki pandangan yang bisa melihat ke seluruh dunia, dan kecerdasan serta akalnya sangat dalam seperti jurang. Dia menyapu perbatasan selatan selama puluhan tahun, membangun namanya yang terkenal, dia benar-benar bakat yang luar biasa. Ingin menghilangkan kecurigaannya di depan orang seperti itu sangat sulit. Selama mereka punya cukup waktu, mereka pasti akan menemukan kebenaran. Sekarang adalah perlombaan melawan waktu. Tapi, rekrutmen Faksimo, aku bisa memanfaatkannya dengan baik. Belum lama ini di pavilion Faksimo, Fang Yuan telah memberikan tuntutan yang tidak masuk akal. Sebagai imbalan karena menikahi Moyan, dia menginginkan 100.000 batu purba, 10 cacing gu langka dan masing-masing setidaknya peringkat 3. Ini membuat Gu Yue Mochen marah. Dia menikahkan cucunya yang berharga, tetapi Fang Yuan masih memiliki lebih banyak tuntutan? Cara yang tak tahu malu untuk meminta hadiah dan begitu rakus itu benar-benar yang terakhir. Dengan demikian, diskusi tersendat dan dia mengusir Fang Yuan keluar. Fang Yuan segera pergi tanpa kecenderungan untuk tetap. Dia tahu niat Mochen, jadi dia pasti akan berkompromi. Tuntutan absurdnya hanyalah cara tawar-menawar, membayar harga terendah saat membeli dan meminta harga tertinggi saat menjual. Tapi masalah ini memiliki manfaat dan kerugian yang sama. Meskipun dengan batu purba yang lebih aku bisa memberi makan harta karun esensi lotus surgawi, rencana awal aku untuk keluar dari lingkaran politik akan hancur. Dalam perjamuan malam ini, Gu Yue Mochen mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan karir politikku. Sejak saat itu, dia mungkin menghadapi segala macam penindasan para tetua. Situasi politik desa Gu Yue sekarang adalah pemimpin klan sehat, sedangkan untuk dua tetua penting, Gu Yue Cilian sudah mati tetapi faksi Qi belum selesai karena pewaris Qi Cheng masih hidup. Pada saat yang sama masih ada Gu Yue Qizong, seorang tetua dari faksi yang sama. Tapi faksi Mo kehilangan pewarisnya dan Mochen terluka parah, jatuh ke peringkat 2, bahkan tidak dapat mempertahankan status tetua klannya. Dua faksi besar yang sebelumnya sudah menurun. Sebaliknya faksi obat sebagian besar adalah Master Gu menyembuhkan. Sebagai dukungan, mereka memiliki sedikit pengorbanan sambil tetap mempertahankan sebagian besar kekuatan mereka dan hampir bangkit. Faksi obat pada awalnya faksi pemimpin klan, tetapi sekarang memiliki kemampuan untuk mandiri.
Terlepas dari apakah Gu Yue Yaoji memilih untuk mandiri atau bergantung pada tetua klan untuk memperkuat diri mereka sendiri, mereka perlu merebut dan bergabung. Dan faksi Qi dan Mo yang melemah adalah target terbaik. Jika mereka tidak menyerang sekarang, nanti ketika kedua faksi stabil secara internal akan jauh lebih sulit. Berada di dunia manusia, banyak hal yang tidak sampai kepadaku, mengapa tidak membiarkan rambutku dan berlayar ke laut? Berlayar dengan angin dan memecah ombak ketika aku melakukan perjalanan 30.000 li, itu adalah jalan iblis sejati yang aku miliki. Lakukan. Fang Yuan mengangkat kepalanya, menatap bulan sambil menghela nafas. Dia ingin melarikan diri dari lingkaran politik, tetapi Gu Yue Mochen menyeretnya kembali dengan paksa. Dia menghadapi tekanan dari semua faksi, dan Tisueleng sudah mulai menyelesaikan kasus ini. Di sisi lain, Bai Ningbing sudah mendapatkan kembali lengan barunya. Seperti perahu yang bepergian dalam kegelapan dengan bahaya mengintai di mana-mana, bagaimana ia bisa membuka jalan untuk dirinya sendiri? Keesokan harinya. Apa? Katamu orang yang membunuh Jia Jinseng sudah ditemukan dan sudah terbunuh? Tiruonan merasa sangat terganggu. Pagi ini, dia bangun lebih awal dan secara resmi mulai menyelesaikan kasus ini. Tetapi untuk berpikir bahwa informasi pertama yang dia dapatkan adalah bahwa si pembunuh sudah dijatuhi hukuman. Itu benar, pembunuhnya adalah Master Gu Iblis. Dia pernah membunuh bintang kita yang sedang naik daun dan mencoba membunuh si jenius, jadi dia terbunuh di tempat. Seorang tetua klan memberikan informasi. Benarkah begitu? Apakah dia mengakui secara pribadi bahwa dia adalah pembunuh Jia Jinseng? Tiruonan mengerutkan kening dalam-dalam. Di sampingnya, Tisueleng mengenakan topeng tembaga saat dia berdiri seperti patung. Dia tidak. Tapi kalau bukan dia, siapa lagi yang bisa melakukannya? Tetua klan mengangkat bahu. Tiruonan berpikir secara internal, ini semua adalah asumsi, tidak ada bukti nyata. Tetapi apakah itu benar atau tidak, Master Gu Iblis ini harus diselidiki dengan jelas. Kemungkinan besar ini adalah petunjuk yang akan membawa kita ke kebenaran. Memikirkan hal ini, Tiruonan mengangkat kepalanya tiba-tiba, di mana dia dimakamkan? Aku ingin memeriksa mayat. Di peti mati yang sederhana dan robek, ada mayat di dalamnya. Bau busuk menyerang hidung, dan pelayan klan dan Tuan Gu sangat jijik sehingga mereka lari jauh untuk bersembunyi. Ayah dan anak perempuan keluarga Ti bertindak seolah-olah mereka tidak terpengaruh, dan mata Tiruonan bersinar cerah dengan penuh semangat merentangkan tangannya dan memeriksanya. Mayat seseorang memiliki banyak jejak. Terkadang, 1 atau 2 luka kecil akan menjadi bukti yang diperlukan untuk menunjukkan si pembunuh. Pada mayat ini ada banyak luka, tetapi penampilan orang itu masih jelas dan dia masih mengenakan pakaian aslinya. Tiruonan memeriksanya sejak lama dan baru kemudian dia bangun dengan ketertarikan yang bertahan lama. Apapun? Tisueleng bertanya dengan ringan, mengujinya diam-diam. Klan Gu Yue berpikir orang ini adalah pembunuh Jia Jinseng, jadi mereka menjaga mayatnya dengan baik. Ada masalah besar dalam mayat ini, jawab Tiruonan. Dia seorang pria parubaya, lengan kanan lebih tebal dari kiri, kedua tangannya memiliki kalus tebal. Melihat bagaimana kalusnya didistribusikan, mereka tidak merata. Ada banyak luka di tubuhnya, banyak luka fatal, menunjukkan pertempuran sengit dia mengalami sebelum kematian. Tetapi di tubuhnya ada juga banyak luka tersembunyi, terutama kaki kirinya memiliki 3 jari kaki lebih sedikit, ini tertinggal dari bertahun-tahun yang lalu. Mengatakan demikian, dia terus menyimpulkan, dia kemungkinan besar adalah seorang pemburu. Ada banyak bukti, sisi kiri dan kanannya yang tidak proporsional dan kalau di tangannya menunjukkan bahwa dia adalah seorang pemanah berpengalaman. Ada banyak luka yang disebabkan oleh binatang buas di tubuhnya, seperti bekas cakar dan gigitan, menunjukkan bahwa ia sering berperang melawan binatang buas. Pakaiannya bukan pakaian Gu Master tradisional, dan sepatunya bahkan lebih menarik ditenun dari rami bambu. Rumput jenis ini hanya tumbuh di dekat bambu King Mao, dan gunung King Mao hanya menghasilkan bambu King Mao, selain itu, di pegunungan sekitarnya tidak ada rami bambu. Jadi, apa maksudmu? Tisueleng dikejar. Sebelum orang ini menjadi Master Gu Iblis, dia adalah seorang pemburu. Dari pakaiannya, dia kemungkinan besar adalah pemburu penduduk di gunung King Mao, mata Tiruonan bersinar cerah. Menurutmu mengapa dia penduduk di sini? Kalau itu sepatu rumput, dia bisa saja membunuh penduduk desa di sini dan mengenakannya, tegur Tisueleng. Bukan itu. Bagian yang paling istimewa dari pakaiannya adalah sepatu, karena jika diambil dengan paksa, sebagian besar tidak akan cocok dengan ukuran tubuhnya dengan sempurna. Tapi lihat ini, 2 kaki yang tidak proporsional dan sepatu itu pas ini dibuat hanya untuk dia. Dia memiliki 3 jari kaki lebih sedikit di kakinya, sehingga sepatu rumput kiri lebih pendek. Bonggolnya dipotong sangat bersih dan tajam. Aku menganggap itu kemungkinan besar karena menginjak perangkap secara tidak sengaja, Tiruonan berkata. Tisueleng tidak menyangkal atau mengkonfirmasi dan bahkan tidak memberikan kritik.
Seperti apa yang dia katakan sebelumnya, dia menyerahkannya pada Tiruonan untuk menyelesaikan kasus ini. Tiruonan terus berkata, dengan dugaan ini kita bisa pergi ke dusun sekitar dan menyelidiki. Kita mungkin menemukan lebih banyak petunjuk. Tunggu. Tepat ketika dia hendak berbicara, ekspresi gadis muda itu menegang. Dia tiba-tiba teringat Gunung Qingmao ini baru saja mengalami musibah gelombang serigala. Bahkan desa-desa itu rusak parah, belum lagi dusun-dusun itu. Dia tahu bahwa menggunakan metode ini untuk mengetahui identitas dan informasi orang itu tidak banyak memberi harapan. Tetapi meskipun peluangnya tipis, selama ada kemungkinan untuk berhasil, aku harus mencobanya. Itu adalah kasus individu pertama gadis muda itu, dan dia penuh dengan dorongan. Tetapi setengah hari berlalu, dan dia kembali dengan tangan kosong. Gelombang serigala ini adalah yang terbesar dan paling mengerikan. Begitu banyak dusun yang tidak memiliki korban selamat, dan ini membawa masalah besar pada penyelidikannya. Petunjuk ini hilang. Apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Tisueleng bertanya pada waktu yang tepat. Gadis muda itu menggertakkan giginya, dan dengan nada suaranya keras kepala dan keuletan, tidak, belum berakhir. Ayah yang mengatakannya sendiri, timah yang sebenarnya sering disembunyikan lebih dalam, dan selama kita terus menggali, itu akan muncul. Kematian Master Gu Iblis ini aneh. Pertama, mengapa dia menyerang Fang Zeng? Apa yang dilakukan Fang Zeng untuk menyinggung perasaannya, menyebabkan dia membunuhnya dengan nyawanya, di bawah situasi yang pada dasarnya adalah kematian yang terjamin? Apalagi, dia adalah seorang lokal, tetapi setelah kematiannya, mengapa tidak ada yang mengenalinya? Mendengar kata-katanya, Tisueleng sedikit terkejut. Nak, kau benar-benar sudah dewasa, penyelidik surgawi menghela nafas dan dengan nada suaranya ada kepuasan dan kepuasan.